Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Meriska, mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di sini saya selaku moderator akan memandu presentasi virtual kita pada pagi hari ini dengan mata kuliah sengketa pajak. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Putri Rahmisari. Halo Put. Sepertinya jaringan Iput nge-lag. Kita lanjut saja ke rekan saya yang kedua, yaitu Rahmi Aprilia Putri. Halo Ami. Ya, halo. Yang ketiga yaitu Rohani Saputri. Halo Ani. Sepertinya kendala jaringan ya teman-teman. Harap dimaklumi saja. Selanjutnya saya perkenalkan kelompok saya yaitu Surya Dharma. Halo Surya. Halo. Selanjutnya yaitu Vioni Ariska. Halo Vio. Halo. Oke. Untuk itu kami akan menjelaskan materi tentang sengketa pajak kepada rekan-rekan sekalian. Semoga teman-teman menyukai video kami ini. Langsung saja kita mulai pada materi kita yang pertama, yaitu yang akan disampaikan oleh Putri Rahmisari. Kepada Putri Rahmisari dipersilakan. Baik, saya Putri Rahmisari akan menyampaikan materi yang pertama. Yang pertama, pengertian dari non-ligitasi. Jalur non-ligitasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan pajak. Jalur non-litigasi ini dikenal juga dengan penyelesaian sengketa alternatif. Alternatif penyelesaian perkara atau alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, dan jasa para ahli lainnya. Pembatalan hasil pemeriksaan pajak. Undang-Undang KUP memberikan dua alasan hasil pemeriksaan pajak dapat dibatalkan. Pasal 36 ayat 1, huruf D, Undang-Undang KUP mengatur bahwa wajib pajak mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk membatalkan hasil pemeriksaan pajak. Tetapi setelah keputusan pembatalan, pemeriksa pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak yang serupa. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Putri Rahmisari. Selanjutnya, lanjutan dari materi yang disampaikan oleh Putri tadi yang akan saya jelaskan sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 26 Ayat 1, huruf D, PMK Nomor 19 PMK 03 2007, Pasal 26 hasil pemeriksaan atas ketetapan pajak dari pemeriksaan yang dilaksanakan. Berupa yang pertama yaitu penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir pemeriksaan dapat dibatalkan secara jabatan atau berdasarkan permintaan wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 36 ayat 1 huruf D Undang-Undang KUP. Namun jika dalam hal ini wajib pajak tidak hadir dalam pemeriksaan, maka sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, permohonan wajib pajak tidak dapat dipertimbangkan. Demikian tambahan dari saya. Selanjutnya, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Rahmi. Kepada Rahmi Aprilia Putri, dipersilakan. Baik, saya Rahmi Aprilia Putri. Di sini saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu memperoleh keterangan tertulis. Penyelesaian perkara di luar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia. Pertama adalah penjelasan pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman disebutkan penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase yang tetap diperbolehkan.
Kedua, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa pasal 1 angka 10. Yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, atau penilaian para ahli. Yang pertama kita bahas yaitu konsultasi. Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak atau klien dengan pihak lain yang merupakan konsultan, yang memberikan pendapatnya atau saran kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien. Konsultan hanya memberikan pendapat atau hukum sebagaimana diminta oleh kliennya, dan selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil oleh para pihak. Baik, sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Rahmi Aprilia Putri. Materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Vio. Kepada Vio dipersilakan. Dengan maksud mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima para pihak. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak. Selanjutnya mediasi. Mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan dibantu oleh pihak luar yang tidak memihak atau netral guna memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak. Selanjutnya ada konsiliasi. Conciliation dalam bahasa Inggris berarti perdamaian. Penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu pihak yang bertikai dalam menemukan bentuk penyelesaian yang disepakati oleh para pihak. Hasil konsiliasi ini harus dibuat secara tertulis dengan ditandatangani secara bersama-sama oleh para pihak yang bersengketa. Selanjutnya harus daftarkan di pengadilan negeri. Kesepakatan tertulis ini bersifat final dan memikat para pihak. Selanjutnya pendapat ahli. Pendapat ahli upaya menyelesaikan sengketa dengan menunjuk ahli untuk memberikan pendapatnya terhadap masalah yang dipersengketakan untuk mendapat pandangan yang objektif. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan non-litigasi merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Kehadiran pihak ketiga yang netral bukan untuk memutuskan sengketa, melainkan para pihak sendirilah yang mengambil keputusan akhir. Sekian materinya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Vioni. Selanjutnya, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan kita yaitu Rohani. Kepada Ani dipersilakan. Baik, pada materi kali ini yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan materi pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak ini merupakan pemohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak kepada negara. Dalam pengembalian ini, pembayaran pajak kepada negara membayarkan atau mengembalikan kembali pajak yang telah dibayarkan kepada wajib pajak. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak hanya lebih jika jumlah kredit pajak yang dibayar lebih besar dibandingkan jumlah pajak yang terutang. Tujuannya untuk melindungi hak wajib pajak. Pelaporan ini juga merupakan kepercayaan pemerintah yang diberikan oleh wajib pajak. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rohani. Materi selanjutnya yaitu yang akan disampaikan oleh Surya Dharma. Kepada Surya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan materi yang terakhir, yaitu tentang SKPLB diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak paling lama 12 bulan sejak surat permohonan
diterima secara lengkap. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan sejak permohonan restitusi pajak tidak memberikan keputusan, maka dikabulkan. SKPLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 bulan setelah jangka waktu berakhir. Pada SKPLB terlambat diterbitkan WP, maka akan diberikan imbalan bunga sebesar 2% per bulan, dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 1 bulan tersebut sampai dengan saat diterbitkan SKPLB. Yang selanjutnya yaitu tentang ketentuan Direktorat Jenderal Pajak. Dirjen Pajak akan melakukan identifikasi lebih dalam terkait permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dalam waktu 3 bulan. Sejak permohonan diterima dan diajukan, apabila hasil penelitian tidak terdapat pajak yang seharusnya tidak terutang, maka Dirjen Pajak akan memberikan secara tertulis kepada si wajib pajak tersebut. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, demikian penyampaian materi dari kelompok 1. Saya selaku moderator mohon maaf jika memiliki kesalahan. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung chat ke grup WA atau bisa japri kelompok kita masing-masing apabila teman-teman merasa tidak puas dengan materi penyampaian yang kami sampaikan. Nah, saya selaku moderator juga memohon maaf jika penyampaian materinya kurang efektif dikarenakan kendala jaringan dan keterbatasan media yang kita punya. Demikian yang dapat saya sampaikan dan rekan-rekan saya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys.